Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutawalli Azmi, yang 18621128. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan pada proyek saya dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang bertemakan desain web asrama mahasiswa Kalimantan Selatan, Pangandaran, Yogyakarta. Baik, di sini dimulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama, gambaran produk umum sendiri. Website sendiri adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola individu, grup bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Asrama Mahasiswa Kalimantan, Pangandaran, Yogyakarta yang disingkat AMKS Pantas merupakan salah satu asrama laki-laki yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu mahasiswa asal Kalimantan Selatan memenuhi fasilitas untuk beristirahat. AMKS Pantas juga menerima tamu khususnya dari Kalimantan Selatan yang mungkin sedang ingin liburan serta membantu calon mahasiswa dari Kalimantan Selatan untuk mencari tempat perkuliahan dan mencari tempat beristirahat selama berkuliah di Jogja. Seiring berjalannya waktu, kurangnya minat mahasiswa untuk tinggal di asrama dianggap sebagai sebuah keresahan bagi penulis, karena tentunya haruslah ada regenerasi di AMKS Pantas, terutama dari penghuninya, dikarenakan mahasiswa hanya punya masa tinggal maksimal 5 tahun untuk sarjana dan 3 tahun untuk magister. Maksud dari penulis ingin membuat AMKS Pantas ini adalah ingin memperkenalkan AMKS Pantas ke masyarakat, serta calon mahasiswa bagi yang mencari tempat beristirahat, tapi tetap ingin merasakan suasana seperti di kampung halaman, bisa ke AMKS Pantas. Web AMKS Pantas sendiri rencananya akan memuat info-info seputar pendaftaran kuliah, kegiatan di asrama, serta fitur penerimaan tamu yang bisa mengisi form melalui web AMKS Pantas untuk memudahkan pendataan serta arsip tamu yang pernah berkunjung di AMKS Pantas. Kemudian ruang lingkup sendiri, web ini bisa diakses oleh masyarakat umum baik Kalimantan Selatan maupun di luar Kalimantan Selatan. Untuk user dari web ini terdiri dari admin, anggota asrama, serta bagi calon mahasiswa yang ingin masuk asrama bisa mendaftar sebagai member terlebih dahulu. Kemudian anggota tim proyek ini yaitu penulis sendiri. Nah, kemudian dimasuk di bab 2 di identifikasi masalah. Yang pertama, analyzing user data, yaitu kurangnya peminat AMKS Pantas, kemudian modelnya sendiri yaitu website yang diakses semua khalayak masyarakat, khususnya calon mahasiswa se-Kalimantan Selatan yang ingin berkuliah di Jogja. Kemudian creating personanya yaitu admin, anggota asrama, serta calon mahasiswa. Untuk faktornya sendiri, kurangnya peminat calon mahasiswa untuk menjadi anggota di AMKS Pantas menjadi human faktor website ini dibuat. Kemudian pendekatan produk, untuk lebih mengenalkan AMKS Pantas Antasari ke calon mahasiswa agar bisa regenerasi di AMKS Antasari. Kemudian, working scenario and storyboard journey mapping. Berikut merupakan working scenario-nya. Yang pertama itu memikirkan pembentukan konsep, kemudian fiksasi konsep dan analisa kebutuhan dari website tersebut, kemudian pembuatan working scenario dan storyboard pembuatan web, kemudian implementasi pembuatan user interface atau UI. Selanjutnya ini merupakan storyboard pembuatan web Pangandaran. Yang pertama, ada halaman web dan menu web. Di sini berisi tentang halaman awal, masuk daftar, pencarian informasi tentang tamu dan asrama. Dan yang kedua sendiri, ada halaman awal, home. Halaman awal menggambarkan web, nama web, kemudian informasi lainnya. Kemudian yang ketiga, halaman ini berfungsi untuk admin, yaitu halaman masuk. Anggota asrama dan pengguna yang sebelumnya sudah mendaftar member AMKS Pantas. Kemudian ada halaman daftar. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota asrama, diharapkan untuk mengisi daftar dan menjadi member terlebih dahulu di website asrama. Kemudian di pencarian, halaman ini berfungsi sebagai shortcut ketika pengguna ingin mencari sesuatu tanpa perlu milah-milah pilihan yang tersedia. Kemudian halaman ini berisi seputar informasi mengenai Yogyakarta, kegiatan AMKS Pantas dan lain-lain, yaitu kolom informasi. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kolom tentang. Halaman ini berisi tentang siapa pembuat web, kapan web ini dibuat. Kemudian ada tamu. Halaman ini berfungsi untuk tamu yang ingin menginap di asrama bisa mengisi form data yang telah tersedia untuk mendata dan arsip tamu AMKS Pantas. Kemudian ada yang ke-9, asrama, yaitu halaman ini berisi tentang profil asrama. Kemudian bab 3 sendiri yaitu UI structure dan sejenis perancangan. Di sini ada UI structure yaitu yang pertama home, kemudian ada yang diarahkan ke masuk, kemudian diarahkan ke daftar, diarahkan ke informasi, diarahkan ke tentang, diarahkan ke tamu dan asrama. Serta untuk user point sendiri dari home kemudian masuk, kemudian
ke arah login admin, kemudian login admin asrama, kemudian daftar ke arah registrasi calon anggota asrama. Kemudian informasi terdiri dari pendaftaran kuliah serta kegiatan asrama. Kemudian berisi tentang profil pembuat web, serta tamu, yaitu tentang registrasi tamu mengenai form pendaftaran bagi tamu yang menginap. Kemudian ada asrama, yaitu berisi tentang profil asrama. Nah, berikut untuk sketsa dari pembuatan web itu sendiri. Di sini ada logo, nama website, informasi tentang tamu asrama, masuk, daftar, kemudian pencarian. Dan ini merupakan highlight dan gambar dari web yang akan direncanakan dibuat nanti. Nah, berikut sudah dijelaskan logo, yaitu logo website nanti, nama website, kemudian login, berisi tentang informasi login untuk admin, anggota asrama, kemudian daftar berisi tentang informasi untuk calon mahasiswa, informasi berisi tentang informasi perkuliahan dan kegiatan asrama, berisi tentang informasi pembuatan website dan kapan website dibuat. Kemudian ada tamu, berisi tentang form registrasi tamu bagi yang ingin menginap di asrama. Kemudian ada informasi mengenai asrama di bagian asrama. Kemudian terakhir ada pencarian, shortcut yang bermudah mencari informasi mengenai si konten website. Kemudian terakhir ini merupakan wireframe atau gambar kasar yang sudah dimasukkan dalam tempat editing di Photoshop. Berikut menggunakan logo, nama website, daftar pencarian hak layak, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini merupakan implementation planning-nya. Di sini merupakan desain mockup halaman paling awal, yaitu home. Di sini tersedia nama website, informasi tentang tamu asrama. Kemudian ada pilihan informasi di sini terdiri dari seputar perkuliahan dan kegiatan asrama. Kemudian jika klik di kegiatan asrama, nanti akan tersedia tentang informasi-informasi kegiatan asrama. Yang pertama ada forum diskusi, ada latihan berterbang, dan kunjungan-kunjungan asrama putri dari asrama itu sendiri, yang merupakan kegiatan dari asrama rutin setiap minggu atau setiap bulannya. Kemudian ada seputar perkuliahan, dari kapan pendaftaran, kapan ada program beasiswa baru, terus kemudian tips dan trik memilih kampus dan jurusan di Yogyakarta. Kemudian tentang membuat website, di sini berisi tentang tujuan dari membuat website ini, kemudian keterangan siapa pembuat websitenya, dan statusnya serta kapan website ini dibuat, dan ini merupakan foto dari asrama itu sendiri. Kemudian ini merupakan form tamu, yang mana form registrasi tamu itu terdiri dari nama, alamat tempat tinggal, status, kemudian tujuan menginap di asrama, kemudian rencana menginap di asrama itu berapa lama. Nah, setelah tamu mengisi form tersebut, nanti akan ada keterangan dengan mengisi form ini, saya bersedia mengikuti tata tertib dan aturan yang ada di asrama. Kemudian, tamu bisa memilih opsi untuk setuju dan lanjutkan. Nah, ketika tamu sudah mengisi form tersebut, nanti akan ada pemberitahuan, terima kasih sudah mengisi form ini, selamat beristirahat. Nah, kemudian jika tamu masih ingin mengklik webnya lagi, bisa kembali, dan ini akan langsung diarahkan ke home. Jadi ada dua tombol shortcut di sini, home dan kembali. Kemudian ada tentang profil asrama. Di sini tertulis asrama Kesehatan yang beralamat di Jalan Samyono nomor 46. Kemudian tujuan asrama ini berdiri dan kapan asrama ini dilahirkan atau berdiri secara resmi di Yogyakarta. Nah, kemudian ini untuk tempat login. Di sini kita disuruh masukkan username password, kemudian ada pilihan login atau lupa password. Yang berikut merupakan dari halaman admin sendiri. Ketika sudah login tadi, di sini admin mempunyai kuasa untuk mengetahui data member, kemudian menambahkan info seputar perkuliahan, kegiatan asrama, kemudian mengetahui data-data dari tamu asrama yang sudah diarsip dan dimasukkan di input di halaman tamu tadi. Kemudian juga ada fitur logout bagi admin yang ingin keluar dari website, yang melakukan akun di website. Kemudian pada halaman member, di sini halaman member hanya sebatas edit profil, kemudian kembali ke home dan logout. Nah, kemudian di sini juga dari anggota asrama sendiri bisa menambahkan mengenai data dirinya, nanti akan tersedia ketika website sudah jadi. Nah, bagi anggota atau calon mahasiswa yang mendaftar di asrama, bisa masukkan data diri dulu terlebih dahulu melalui fitur pendaftar. Untuk pilihan sendiri ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, status, kemudian tempat kuliah, atau bagi teman-teman yang belum mendapatkan tempat kuliah bisa dikosongin.
kemudian alasan masuk asrama sendiri, kemudian email yang bisa dipakai untuk data login. Nah, di sini kemudian ada konfirmasi pendaftaran, kemudian batakan dan kembali. Nah, itu untuk mockup-nya tadi. Kemudian bab 5 penutup. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini adalah perencanaan Universitas Asrama mahasiswa Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk memperkenalkan MKS Pantas ke masyarakat serta calon mahasiswa bagi yang mencari tempat beristirahat, tapi tetap ingin merasakan suasana seperti di kampung halaman, bisa ke MKS Pantas. Web MKS Pantas sendiri rencananya akan membuat info-info seputar pendaftaran kuliah, kegiatan di asrama, serta fitur pengiriman tamu yang bisa mengisi form melalui web MKS Pantas untuk memudahkan pendataan serta asisten tamu yang pernah berkunjung di MKS Pantas. Secara garis besar, berikut kesimpulan yang bisa penulis sampaikan yaitu, yang pertama, perancangan website ini bertujuan untuk membuat rancangan tentang website asrama mahasiswa Kalimantan Selatan, Pangeran Besar Yogyakarta. Kemudian website ini bertujuan untuk mengenalkan asrama mahasiswa Kalimantan Selatan, Pangeran Besar Yogyakarta kepada mahasiswa asal Kalimantan Selatan dan masyarakat umum yang juga berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian, website ini bertujuan untuk memberikan info seputar perkuliahan dan kegiatan asrama serta membantu memudahkan registrasi tamu yang ingin menginap di asrama mahasiswa Kalimantan Selatan, Pangeran Besar Yogyakarta. Saran dari pembuatan desain ini yaitu yang pertama, desain UI yang bisa dibuat lebih menarik lagi, kemudian lebih banyak memuat info fitur informasi lainnya. Jadi tidak hanya sebatas seputar perkuliahan, kegiatan asrama, mungkin bisa menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik lagi untuk menarik peminat dari calon mahasiswa dan masyarakat dari Kalimantan Selatan ingin menginap di asrama. Baik, mungkin itu presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.